burung-burung yang ada di dalam itu semuanya bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum burung ini diciptakan, burung-burung ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, atau begitu burung-burung ini diciptakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada burung-burung ini nanti salah satu di antara kalian akan ada yang dipakai oleh makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi. Nah, kemudian ada salah satu burung yang sangat rindu, yang sangat kangen, penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril ketika melihat burung-burung deretan burung-burung itu, ada salah satu burung yang menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa fahamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul kiram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-qulubil maram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-mukarramun, para tuan guru, para asatiz, para dosen, guru-guru yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, para pejabat tokoh agama yang hadir pada kesempatan yang mubarak ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sila demiring kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malam sama kini yang perlu senamian kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Digerakkan kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala menuju musholla ini yang tadi kita awalinya sama-sama dengan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian setelah salat maghrib ini kita menunggu waktu isya sambil menunggunya dengan majelis taklim yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua keuntungan Bapak Ibu yang dimakan Allah ketika kita menunggu waktu salat isya. Dari maghrib kemudian kita duduk di tempat ini, kita mendapatkan dua doa malaikat. Kata Nabi, siapa saja yang menunggu waktu sholat di masjid atau musholla dalam keadaan suci, maka dia akan mendapatkan dua hadiah doa malaikat. Malaikat yang pertama akan mendoakan, ya Allahumma ghfir lana, ya Allah ampunilah dosa orang. Kemudian yang kedua, Allahumma arhamna, ya Allah kasihilah, berikanlah rahmat kepada orang ini. Itu adalah doa yang kita dapatkan. Para pasien yang menunggu bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sabar duduk di majelis seperti ini sambil kita menunggu waktu isya. Untuk itu kita mengucapkan kalimat tahmid. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita ini mungkin tidak pernah kita rencanakan setahun, 2 tahun, sebulan, seminggu sebelumnya Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, kenapa yang menunggu bau kebedaik di tempat ini? Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-arwahu juludun mujannadah. Jadi roh kita, jiwa kita itu dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama karena ta'arafa minha iktalafa. Kelompok yang pertama menepada yang menunggu, menepada tujuan yang menunggu, menesbik pikiran yang menunggu, iktalafa. Pasti berbeda. Walaupun jarak yang jauh memisahkan kita. Kenapa? Karena kita satu, tujuan kita satu. Maka tujuan kita baik, maka yang menunggu dipertemukan di tempat ini. Tapi sebaliknya, wama tanaqahu minha. Niat yang menunggu berbeda, hati yang menunggu berbeda, tujuan yang menunggu berbeda satu sama lain. Ikhtilafan.
maka kita tidak akan pernah bertemu di tempat yang bahagia ini. Kita tidak akan pernah dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tahu heran, mun sedina dia, mun sida oleh padara, sida boleh sedina oleh lima, oleh suka, oleh timur, padahal jauh jaraknya. Tapi kenapa bisa bertemu? Karena tadi tujuannya sama. Ikhlafan, maka Allah akan mempertemukan kita semua. Makanya Bapak Ibu mun telek badai, misal tabasiak ada sedina teliki, atau kita sini bila jari telek balik, pasti ternyulang. Muka sini pasti tadi suara keras. Kenapa kalau kita marah kita mengeluarkan suara yang keras? Kenapa? Karena hati kita itu jauh dengan orang yang kita marah. Jadi muka sini kalau teriak-teriak ya baik, berarti hati kita sedang jauh dengan kita. Tapi kalau kita sedang saling suka, saling cinta, saling senangi sama istri kita, bahkan kalau ada yang masih banyak hanya berair, walaupun dia jauh dari timur dari telepon, pasti suara yang halus. Assalamualaikum, halo, gimana kabar saya? Dengan suara yang halus. Kenapa? Karena hatinya sedang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pribadi bersyukur bisa bertatap muka dan bertemu di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang sama seperti apa yang disampaikan oleh ayahanda tadi. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengingat kembali bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibacakan Qori tadi dengan suara yang merdu, dengan suara yang indah, itu merupakan pembuka dari acara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Yang hanya akan membahas 3 kalimat di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini Allah mengawalinya dengan kata-kata subhana. Mungkin seperti apa yang belum pernah dengar, belum pernah baca di buku, dan belum pernah lihat misalnya, di mana ucapan subhana ini diperlukan ketika suatu kejadian itu adalah yang luar biasa, yang biasanya akan ada orang yang menentang kejadian itu, maka keluarlah ucapan subhana. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang indah di depan kita, maka ucapan yang paling pas itu adalah Masya Allah. Kenapa? Karena di dalam kalimat Masya Allah itu ada ta'jubiyah, ada huruf ma yang menunjukkan arti kekaguman terhadap sesuatu. Dan kalimat Masya Allah ini terbaca, serius sesuatu yang indah, maka di balik doa Masya Allah itu kita berharap agar apa yang kita lihat itu berkelanjutan terus menerus. Makanya Montesrio misal bila jari ke sholat, maka kita Masya Allah. Agar apa? Kesolahan anak yang belum ini terus sampai dia besar, bahkan sampai dia meninggal dunia. Itu kalimat Masya Allah. Maka di dalam ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawalinya dengan kalimat Subhana. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini Allah menyambung kalimat Subhana, Subhanalladzi asra. Kalimat yang kedua adalah asra. Asra niki artinya perjalanan malam. Mensida kira lampak ke malam mereka kelem, berarti asra. Lalu kelampan sholat, asra. Dengan rumah. Nah, dengan musafir itu biasa perjalanan siang malam, bahkan 24 jam dia berjalan dengan musafir. Kalau asra khusus perjalanan malam. Asra, kenapa Nabi itu diisrakan pada malam hari tidak siang hari? Kenapa tidak mengatakan Subhanalladzi na'am, tapi mengatakan asra? Kenapa? Karena di malam hari ini waktu yang paling bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada malam hari adalah waktu yang tenang untuk beribadah.
Kenapa? Karena perjalanan Isra ini adalah satu perjalanan ibadah, di mana nanti pada akhirnya ujung dari perjalanan Nabi ini adalah menerima amanat, yaitu sholat malam. Maka perjalanan yang baik dikatakan asra pada malam hari ketika kita beribadah. Khususnya kita malam hari, ya, ketika kita tahajud enaknya malam hari, apalagi pertengahan malam itu enaknya. Maka ibu yang dimakan Allah SWT menggunakan kalimat asra di dalam ayat ini. Asra diperjalankan. Jadi Nabi bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Makanya mengawali dengan subhanallah. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini bukan masalah peristiwa akal, tetapi peristiwa keimanan. Kenapa? Karena perjalanannya tidak bisa dicerna dengan akal, tapi hanya bisa diterima oleh keimanan. Sehingga bagi sekali perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan iman, bukan dengan tidak bisa dinalar dengan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Asra, perjalanan Nabi ini diperjalankan. Berarti ada ikut campur orang lain di dalam perjalanan ini. Siapa ikut campur? Pertama tentunya Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Subhanahu wa taala ikut campur dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, ada juga malaikat yang diutus yang kita kenal. Siapa? Malaikat Jibril. Tidak cukup dengan itu, Allah juga menyertakan perjalanan itu. Membarak bahasanya penunggu dikit biar lebih masuk akal, maka dia Nabi itu menggunakan alat. Pada mendatangkan Nabi Isra dengan terbang, saya tidak masuk akal. Hanya Allah menyertakannya dengan alat. Apa alat itu? Itulah yang disebut dengan kendaraan samawi. Nabi kendaraan samawi disebut dengan buraq. Buraq itu, Bapak Ibu yang dimakan Allah, diambil dari kata barkun. Atau dengan barkun ini artinya hilang. Hilang, jadi sesuatu yang cepat itu namanya barkun. Sesuatu yang kecepatannya seperti kilat itu disebut dengan barkun. Memang motor GP ini motor Rossi, bisa Valentino Rossi ngebok, Marquez, memang Marquez bikin makut melebihi kecepatan cahaya seperti makut, itulah barkun. Nah, ketika kecepatan itu, ketika buraq, ya, makhluk Allah ini melampaui kecepatan kilat, maka disebut dengan buraq. Lagi sekali, barkun itu artinya cahaya. Ketika ada makhluk Allah melebihi kecepatan cahaya, maka itulah yang disebut dengan buraq. Bayangkan kecepatan cahaya itu kalau nggak yang salah 186.000 kalau itu kecepatannya 300 kilometer per detik kecepatan cahaya. Nah, buraq itu lebih cepat dari itu, makanya disebut dengan buraq. Buraq ini Bapak Ibu yang dimakan Allah, dikisahkan dalam salah satu kitab itu. Buraq ini makhluk Allah yang spesial. Bagaimana awal mula buraq ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada namanya Jannatul Buraq, khusus tempat buraq ini. Memarak bahasa yang menunggu di kandang, ya, ada kandangnya, ada kandang. Nah, begitu Allah SWT memerintahkan kepada Jibril, coba ambil buraq nanti sebagai alat transportasinya Isra Mi'raj. Kemudian malaikat Jibril datang ke Jannatul Buraq, namanya tempat buraq-buraq. Buraq-buraq yang ada di dalam itu semuanya bersolawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum buraq ini diciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala, atau begitu buraq-buraq ini diciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada buraq-buraq ini nanti salah satu di antara kalian akan ada yang dipakai oleh makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi. Nah, kemudian ada salah satu buraq yang sangat rindu, yang sangat kangen, penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka malaikat Jibril ketika melihat buruk-buruk deretan buruk-buruk itu, ada salah satu buruk yang menangis. Yang menangis. Malaikat Jibril penasaran. Ditanya buruk, kenapa kau menangis? Buruk itu menjawab, dulu Allah pernah bilang ke kami bahwa nanti salah satu di antara kami akan dijadikan kendaraan, akan dinaiki oleh makhluk Allah yang paling mulia. Sampai sekarang saya masih terpikir ucapan itu, dan saya merindukan, dan saya kangen kalau saya yang dijadikan kendaraan itu. Kemudian malaikat Jibril memilih buruk ini. Alangkah senangnya buruk ini akan ditunggangi oleh makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bawah kemudian buruk ini sebagai alat bantu untuk perjalanan Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita manusia itu seperti tadi butuh halal. Orang mungkin yang kelompok timur zaman mami nanti perjalanan gua dalam kelompok timur lama maka mulai mungkin itu macam-macam mungkin sejak warung dulu doang ada